Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Armini. Selamat sore, Pak Hartanto. Hari ini kita berada di kegiatan Kucing, yaitu kegiatan pasca observasi kucing untuk supervisi akademik. Nah, pertemuan sebelumnya saya sudah berobservasi dengan Ibu Armini dan juga sudah mengobservasi kegiatan pembelajaran yang ada di kelas Ibu Armini. Selanjutnya, setelah kegiatan pembelajaran, langkah selanjutnya dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini adalah pasca observasi. Ya, Bu Armini. Nah, jadi kita sepakati dulu tujuan pembicaraan dan pertemuan kita itu tidak hanya mengevaluasi dari apa yang sudah Ibu Armini laksanakan di pembelajaran kelas Ibu Armini, gitu ya, tetapi lebih kepada apa hal-hal yang ingin dikembangkan, lalu bagaimana nanti Ibu Armini mengembangkan kegiatan pembelajaran di kelas itu. Ya, Ibu Armini ya. Nah, kalau gitu ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada Ibu Armini. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu berkenaan dengan Bu Armini sudah mengerti kan tujuan dari pembicaraan kita? Ya, untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan juga apa saja yang mau dikembangkan untuk kedepannya. Baik. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya observasi dan Ibu Armini sudah laksanakan kemarin, apa yang ingin lebih dikembangkan Bu dari kegiatan pembelajaran itu? Yang mau saya kembangkan lagi itu di LKPD dan juga nanti di pembagian kelompok siswanya. Lalu untuk mengembangkannya itu apa kekuatannya Ibu Armini sebagai guru matematika ya Ibu Armini ya, untuk mengembangkan bagaimana Bu Armini membuat LKPD dan melakukan pembagian kelompok. Nah, kalau LKPD ini kan saya sudah mempelajarinya dari sebelum, baik dari awal kuliah saya sampai sekarang kan sudah memahaminya. Mungkin nanti ada kemudian ada juga guru-guru senior yang bisa membantu. Nah, untuk pengembangan LKPD saya. Kemudian kalau untuk pembagian kelompok, berhubung matematika itu ada 4 JP dalam satu minggunya, otomatis saya lebih banyak berinteraksi dengan siswa, sehingga untuk mengenali karakteristik siswa itu saya lebih banyak. Kemudian kebetulan juga untuk kelas yang kemarin kita observasi, saya tidak hanya mengampu matematika saja, kemudian ada mapel mulok, kemudian di kelas tersebut juga saya sebagai wali kelas. Jadi saya lebih memahami karakteristik siswanya. Nah, baik, Ibu Armini sudah tahu ya apa yang menjadi kekuatan Ibu Armini dalam pada saatnya nanti Ibu Armini akan lebih mengembangkan LKPD dan juga mengkondisikan kelas yaitu dalam hal pembagian kelompok. Nah, kira-kira Bu Armini dari dua hal yang akan dikembangkan itu ada tidak hambatan yang sudah ada di bayangan oleh Ibu Armini gitu, hambatan dalam mengembangkan pengembangan LKPD dan pembagian kelompok ini? Iya, kalau hambatan yang saya alami itu berhubung saya itu guru matematika ya, jadi dalam penyusunan kata-kata itu terkadang masih kaku. Nah, sehingga itu hambatan saya menyusun kata-kata yang mudah dipahami siswa. Bagaimana? Terutama kalau matematika itu kan harus per langkah. Jadi itu yang membuat saya kesulitan. Kemudian di pembagian kelompok, terkadang siswa itu mau berkelompok dengan teman dekatnya saja. Kenapa nggak mau Bu yang lain? Saya maunya sama yang ini. Nah, itu yang menjadi kesulitan saya. Oke, Ibu Armini sudah bisa ya mengidentifikasi hambatan yang kemungkinan Ibu Armini hadapi gitu. Lalu untuk solusinya Bu Armini, tadi kan Bu Armini sudah bisa mengidentifikasi. Nah sekarang eh, untuk mengatasi gitu ya hambatan itu apa yang akan Ibu Armini lakukan? Eh, Kalau dari LKPD tadi itu kan saya susah dalam menyusun kata-kata. Mungkin nanti saya maunya berkonsultasi baik dengan guru bahasa Indonesia, kemudian dengan guru-guru senior yang lebih paham bagaimana beliau berpengalaman
di dalam kelasnya, ya kan? Gimana supaya baiknya apa yang harus saya apa per langkahnya, apa kata-kata yang baiknya, sehingga kata-kata yang saya tuliskan di LKPD itu mudah dipahami siswa, sehingga dari LKPD itu nanti saya harapkan menjadi mereka menjadi pelajar yang mandiri. Kemudian kalau yang di pembagian kelompok, di sana saya akan berusaha mendiskusikan kepada siswa kenapa kelompoknya eh, tidak seperti yang mereka harapkan. Di sana ada harapan yang mungkin mereka tidak diketahui karena mereka mau taunya mau dengan teman dekatnya. Padahal dalam kelompok yang mau saya buat di sana kan adalah kelompok yang heterogen, di mana kelompok yang heterogen itu baik kemampuan siswanya itu berbeda-beda. Kemudian baik dan juga jenis kelaminnya pun pasti berbeda-beda, sehingga mereka tidak hanya eh, mendapatkan ilmu itu tidak hanya dari teman dekat saja, tapi mereka itu dapat dari ilmu dari teman yang lain. Jadi nanti suatu saat kalau mereka pun di luar, mereka tahu, oh kami tidak hanya bisa dapat informasi dari teman-teman dekat saja, bisa dari orang lain. Nah, tadi Bu Armini sudah bisa menyampaikan ya solusi strategi yang akan diterapkan di kelas Ibu Armini berkaitan dengan penyusunan LKPD dan penentuan kelompok. Nah, ini sudah bagus, Bu Armini sudah tahu solusinya. Lalu Bu Armini, dari solusi yang sudah Ibu Armini sampaikan tadi, apa kira-kira ukuran keberhasilan dari strategi yang Ibu Armini sampaikan? Untuk ukuran keberhasilan nanti, yang pertama yang pasti saya lihat adalah dari hasil belajarnya. Bagaimana terutama dari satu kelompok tersebut, apakah dari kelompok tadi kan ada kelompok yang lebih cepat memahami, ada yang sedang dan ada yang kurang. Nah, saya harapkan dari hasil belajar yang tadi bisa sama rata dalam pembelajarannya. Jadi yang pertama dari hasil belajarnya, kemudian dari hasil belajar kan mencerminkan tujuan pembelajaran saya. Iya. Nah, tadi Bu Armini ukuran keberhasilannya adalah tercapainya tujuan pembelajaran tentunya ya Ibu Armini. Nah, lalu bagaimana komitmen dari Ibu Armini terhadap rencana aksi yang akan Ibu Armini lakukan ini? Komitmen saya berarti lebih mengembangkan LKPD saya, kemudian dan juga nanti kelompok yang heterogen. Selalu membuat kelompok yang heterogen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, kalau saya boleh kasih sedikit mungkin komitmen selain Bu Armini mengembangkan LKPD, kemudian membagi kelompok itu adalah bagaimana konsisten ya Bu Armini ya, mengacu kepada tujuan pembelajaran tadi tentunya ya. Lalu untuk menjaga komitmen yang Ibu Armini sampaikan tadi, siapa yang bisa membantu Ibu? Yang pertama pasti siswa saya. Kemudian saya sendiri pastinya supaya tetap konsisten. Kemudian saya minta juga kepada teman-teman saya, teman-teman rekan kerja. Kemudian guru-guru senior juga. Baik, terima kasih Bu Armini. Tadi Bu Armini sudah bisa memetakan ya apa yang menjadi kekuatan Ibu Armini di kelas, kemudian apa yang ingin Ibu Armini kembangkan pada kegiatan pembelajaran Ibu Armini. Nah, saya rasa cukup ya untuk kegiatan pasca observasi kita ya, yaitu kegiatan ini namanya tekniknya adalah teknik coaching ya. Teknik coaching dalam supervisi akademik. Untuk Bu Armini sudah pernah kan di supervisi ya? Iya. Ya, tapi ini baru ini kan Iya. diajak ngobrol setelah supervisi ya gitu. Gimana rasanya, Bu? Bagus sih Ibu, karena biar tahu mendiskusikan gimana pembelajaran saya, apa baiknya, itu yang lebih sukanya. Jadi tidak merasa digurui gitu ya. Jadi tahu, oh saya ternyata bisa ketemu sendiri solusinya gitu. Iya betul sekali. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Armini, sukses selalu ya di kelasnya. Jangan lupa kalau ada mungkin ada kegiatan pembelajaran yang baik, nanti Ibu Armini bisa direkam, divideokan, ya RPP-nya bisa sharing ke teman-teman ya sebagai aksi nyata praktik baik dari Ibu Armini gitu. Ya, terima kasih Bu Armini, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.